Nurul Habib Burhanuddin. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani Al-Ustadz Nurul Habib Burhanuddin. Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ra'isatul Muassasah Tahfiz Al-Quran Bait Qurani At-Tafqih Ustazah Nurul Hikmah. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Konsultan Pendidikan Bait Qurani At-Tafkir Dr. Ustazah Nurul Hikmah MA. Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ra'isatul Madrasah Bait Qurani At-Tafkir Ustazah Nunung Isnaini. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah Tingkat Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Ustazah Nunung Isnaini MSI MKom. Al-Muhtaramun wal Muhtaramun Jami'ul Asatizah wal Ustazah wa awliya'it tullab wa thalibat yarhamukumullah. Dan yang kami hormati kepada para jajaran Dewan Asatiz beserta Asatizah beserta para wali santri yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puja puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat keberlimpahan rahmat-Nya lah kita dapat bertatap muka, bersilaturahmi, berdiskusi bersama pada acara kajian Mawa bulan Oktober ini. Salawat berhaturkan salam, marilah kita haturkan kepada pemuda padang pasir yang rela tubuhnya berselimutkan darah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para wali santri yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini bertepatan hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 kita akan melaksanakan kegiatan kita, yakni kajian Mawa Madrasah Walidain, sekolahnya para orang tua. Ya, marilah kita niatkan menuntut ilmu semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah permudah atau akan Allah mempermudah dirinya untuk jalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua meniatkan menuntut ilmu ini dan Allah mempermudah kita memahami ilmu yang sudah kita dapatkan nantinya. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kajian Mawa pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Madrasah tingkat Sanawiyah dan Aliyah kepada Ustazah Nining Isnaini, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Suaranya terdengar dengan jelas ya, Ibu-Ibu ya. Iya Bu, terdengar jelas. Jelas, Bu. Ya, mudah-mudahan tidak ada gangguan, baik itu listrik maupun internetnya nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Bait Qur'ani, Ustazah Dr. Nurul Hikmah MA selaku konsultan pendidikan Lembaga Pendidikan Bait Qur'ani, dan juga Mudirah Pondok Pesantren Bait Qur'ani. Para guru-guru yang saya banggakan dan juga para wali santri yang saya sayangi karena Allah Subhanahu. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah sehingga kita bisa berislam dan kita bisa menapaki kehidupan ini sesuai dengan yang beliau contohkan, yang dengan harapan itu semua bisa mengikuti apa yang Allah inginkan dalam kita mengemban tugas kita di muka bumi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada bulan Oktober ini, bulan ke-7 atau ke-8 ya, kondisi wabah, kita masih bisa dipertemukan oleh Allah meskipun lewat daring dalam keadaan iman, Islam, dan insya Allah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan keistiqomahan dalam kebaikan dan ketaatan. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa, saya akan mengulas kembali apa sebetulnya yang diinginkan dengan adanya Madrasah Walidain ini. Yang pertama, tak pernah bosan saya sampaikan kepada seluruh wali santri bahwasanya Madrasah Walidain ini adalah sebuah media bagi kita semua untuk menyamakan persepsi, untuk bersama-sama berjalan dalam rel yang sama. Untuk apa? Untuk kita menghantarkan anak-anak kita menuju cita-cita besar. Menuju cita-cita besar yang diimpikan oleh kita semua, yaitu lahirnya generasi emas. Generasi emas versi siapa? Karena banyak generasi emas ini versinya. Generasi emas yang memang sanggup untuk generasi emas yang sanggup hidup di tengah masyarakat, kemudian bisa menyelesaikan semua permasalahan di tengah-tengah umat berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Itu impian itu harus ada di benak kita semua. Kemudian kita ada di Bait Qur'ani dengan visi besarnya mencetak calon ulama besar. Nurul sudah menyampaikan dengan detail sekali apa itu definisi ulama besar dan seterusnya dan seterusnya. Dan Mawa ini adalah sebuah tangga kecil di mana kita mencurahkan seluruh apa yang kita punya, energi, waktu, pemikiran, kesempatan untuk turut andil dalam proses penciptaan atau proses pencetakan ulama besar itu. Karena itu saya sangat hargai dan saya sangat apresiasi
sekali bagi wali santri yang selalu hadir dengan penuh kedisiplinan, baik dari sisi waktu dan lain-lainnya. Dan kita doakan bagi wali santri yang belum bisa hadir tepat, belum bisa disiplin, mudah-mudahan tergugah hatinya, muncul rasa memiliki yang besar bahwa ulama besar itu akan lahir bukan hanya satu anak kita secara pribadi, tapi semua yang ada di pondok adalah anak-anak kita semua. Dan terbayang betapa indahnya kita dengan semua yang kita korbankan ini menjadi jariah yang tiada terhingga yang kelak kita bisa petik di yaumil akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua, kita perlu bersilaturahim. Karena tentunya Bapak Ibu sudah paham apa manfaat dari silaturahim, yang salah satunya atau salah duanya memperpanjang usia, kedua mendatangkan rezeki, ya kan? Apalagi di masa-masa seperti ini. Di masa seperti ini kadang saya secara pribadi saja kalau nggak ketemu sama jawab secara live gitu ya, secara nyata tuh agak udah mulai oleng Bu, udah mulai seminggu aja. Dulu waktu awal-awal Bu Ahwan ke-mute suaranya. Baik. Jadi di awal-awal lockdown itu saya masih menikmati untuk ada di rumah, kemudian meeting via daring bersama kolega, juga bersama tim dari baik Qur'ani, baik tim besar pendidikan dan juga Bu Nurul gitu ya. Tapi kemarin-kemarin itu kan kita butuh untuk ketemu lebih banyak lagi orang gitu ya. Untuk bersosialisasi, emang itu kebutuhan dasar dari manusia untuk bersosialisasi. Makanya beberapa psikolog bahkan Bu Nurul sendiri sudah mempersiapkan banyak ilmu, dan saya belajar dari beliau apa yang harus dipersiapkan setelah masa pandemi yang begitu panjang. Akan banyak orang-orang yang terkena dalam tanda kutip gangguan kejiwaan. Ditambah lagi misalkan berita-berita yang beredar itu kan ada anak gara-gara sekolah online kemudian dia bunuh diri. Ada orang tua yang memukuli anaknya karena dia tidak sanggup, katanya sekolah online membuat orang tua menjadi stres. Nah, kadang kita sebagai masyarakat umum meng-capture hanya pada beritanya saja. Karena beritanya, oh iya tuh, gara-gara sekolah online, anak jadi bunuh diri, gitu kan. Nah, kemudian kita tidak bisa membahasakan itu kepada anak-anak. Akhirnya anak-anak nih, tuh kan Bu, gara-gara sekolah online banyak yang stres, aku juga lama-lama stres nih kalau nggak masuk-masuk pondok. Karena lama-lama aku bunuh diri loh kalau nggak masuk pondok, kalau nggak sekolah-sekolah. Aku nggak usah sekolah aja deh, atau aku pindah saja deh, atau apalah alasannya. Sehingga ibu harus berakrobat, saya bahasakan berakrobat untuk mencari alasan nih, khususnya yang online ya. Mencari alasan kepada guru bahwa Ananda nggak bisa ikut, Ananda bla 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 bla. Karena tidak bisa membahasakan mengapa demikian. Karena yang ketiga, fungsi dari Mawa adalah mencari ilmu. Dan tadi sudah disebutkan oleh Bu Ana di awal, motivasi kita untuk mencari ilmu. Kenapa kita butuh ilmu? Karena tadi masalah itu muncul karena kita nggak punya ilmu. Coba kalau kita punya ilmu, ketika ada muncul seperti itu, fakta, anak bunuh diri gara-gara online. Tanya dulu, emang di online gurunya ngajarin apa? Gitu kan? Ngajarin bunuh diri, nyontohin gantung diri, nyontohin dia minum racun, atau apa? Kan nggak mungkin. Kelas online itu paling lama kalau pakai Zoom 45 menit. Kalau Zoom-nya nggak berbayar, 40 menit udah habis. Ngomong apa sih 40 menit gitu kan? Belum manggilin siswanya,
mengkondisikan siswanya, nanyain satu PR-nya itu udah makan 30 menit belum masuk pelajaran. Ya kan? Jadi banyak faktor, dan faktor utamanya adalah lemahnya akidah pada generasi dan orang tua sehingga tidak bisa mensiasati permasalahan. Alhasil apa? Itu. Nah, ketika orang tua tidak bisa mengkomunikasikan hal itu, lihat lagi, nyerah alhasil ya udah dah, give up Bu saya dengan kelas online ini. Gitu. Gimana mau cari ilmu? Di rumah aja udah pusing, hanya pusing. Oleh karena itu, saya berharap tetap semangat dan kajian-kajian keilmuan yang sudah dihadirkan oleh Bait Quran itu sebetulnya adalah seperti tetesan air ketika kita sedang di padang pasir. Apapun jenisnya. Mungkin hanya sekedar dengerin anak-anak baca Quran, dampingin anak-anak belajar kitab, kita nggak paham, tapi kita dampingi. Pendampingan bukan hanya secara fisik kita dampingi, tapi doa juga kita dampingi, mengalir di samping anak kita. Nah, itu sesungguhnya yang diinginkan dari Mawa, dari bulan ke bulan, maupun baik itu offline maupun online. Bentar ya, Ibu. Nah, kadang dengan permasalahan yang ada, kita blur sehingga kita merasa, begitu juga yang di pondok merasa sudah aman, anaknya di pondok, sehingga lepas begitu saja. Sebetulnya sebuah momen yang tepat buat Bapak Ibu semua, baik anak yang di pondok maupun anak yang di rumah, sebagai evaluasi penuh terhadap diri. Evaluasi penuh, apakah pendampingannya sudah cukup, bagaimana dengan anak kita di pondok, apakah ada perubahannya, apakah ada di sana perubahan itu kontribusi dari kita sebagai orang tua atau memang kontribusi pure dari pondok. Kalau kemudian tidak ada kontribusi dari kita, maka kita akan bertanya bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah kelak, gitu kan. Apakah kemudian anak itu nggak bisa sukses, Bu, kalau ditaruh di pondok aja? Bisa sukses, bisa jadi ulama, tapi kan itu hasil pondok. Bagaimana peran kita? Apakah cukup dengan bayar SPP? Nah, terus saja. Nah, tentu itu semua butuh ilmu, butuh kita bersama, melangkah dalam satu rel yang sama, gerak yang sama, sehingga jangan hanya, ibaratnya hanya memikirkan anak kita gini, alhamdulillah anakku mah udah bager banget dah, di pondok juga udah oke, di rumah udah oke. Apakah kemudian kita tidak peduli dengan yang lain? Tentunya tidak. Nah, saya berharap kebersamaan ini terus dijaga. Ini yang saya selalu sampaikan di setiap Mawa. Kalau teman-temannya, Bapak, Ibu, atau rekan di grupnya belum hadir, tolonglah. Jangan hanya satu pintu aja, dari wali kelas, dari kepala sekolah, gitu. Ayo Bunda, ayo Bapak, Ibu, join. Jadi enggak. Kalau misalkan tahu ada kajian pagi, Ustadz Habib, kajian asar, nggak usahlah maksudnya itu sungkan, hadirkan di situ, biasa aja di grup, Bu Ibu, yuk kita ikut sore kajian online, dan seterusnya. Itu insya Allah ajakannya aja sudah berpahala, apalagi yang hadir dan ilmunya itu bisa diamalkan, maka tambahlah pahala-pahala kita itu. Nah, itu untuk sebagai pembukaan dari saya untuk kembali membenakkan apa sebetulnya tujuan Mawa dan apa tujuan Bapak Ibu semua bergabung di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Nah, mungkin detailnya nanti akan bisa dipelajari dari YouTube yang ada di Bait Qurani. Semua ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustazah Nurul Hikmah sudah share di sana, bahkan saya pribadi pun masih terus mengakses apa yang disampaikan Bu Nurul dari awal saya bergabung sampai akhir itu ada semua. Jadi tadi nggak akan ada masalah kalau kita itu punya banyak ilmu. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya. Tetap semangat, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah, kita segera pertemukan secara langsung,
Dan alhamdulillah Ustazah Nurul Hikmah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Sehat terus ya Bu Nurul ya. Saya kembalikan kepada MC dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kasiran kepada Ustazah Nunung atas sambutannya. Kepada para wali santri, dimohon untuk mengisi absen yang sudah di-share pada via chat. Ya. Untuk acara selanjutnya yakni kajian mawa yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Nurul Hikmah MA. Pada Ustazah Nurul Hikmah dipersilahkan. Kami himbau kembali untuk para wali santri untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih izinkan kita untuk saling nasihati, saling berbagi ilmu agar kita betul-betul punya kekuatan untuk mendampingi anak-anak menjadi ulama besar, mampu melahirkan 1 juta ulama besar di tangan kita yang lemah ini. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Gina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya ngisi kajian, Ananda Fatima akan menyemangati ibu-ibu semuanya. Mujahid, mujahidah. Jawabnya wali murid bait Qur'ani. Mujahid, mujahidah. Wali murid bait Qur'ani. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Sekarang ibu-ibu semuanya ikutin Fatima. Bila Ada 1000 mujahid, akulah satu Di antaranya bila Allahu Akbar. Insya Allah. biar semangat. Sekarang Bu Nurul minta tolong Bu Nunung tampilkan tayangan yang pertama. Yang warna ungu, Bu.
Kan itu yang warna birunya, yang warna ungunya. Baik, ya. Ibu-ibu sekalian, perhatiin ya. Bila ada sejuta ulama, anakkulah satu di antara ulama, anakkulah satu di antaranya. Bila ada 100 ulama, anakkulah 4 di antaranya. Bila ada 10 ulama, anakkulah 4 di antaranya. Bila ada seorang ulama, 4 anakkulah yang menggenggamnya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, visi dari Bait Qur'ani adalah melahirkan ulama besar. Apa visi dari Bait Qur'ani, Bu? Melahirkan ulama besar. Hari ini lebih Bu Nurul operasionalkan. Berapa ulama yang akan kita lahirkan? 1 juta ulama besar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Kalau bilang Bait Qur'ani, jawabnya 1 juta ulama besar. Bait Qur'ani, 1 juta ulama besar. ulama besar. Bait Qur'ani, 1 juta ulama besar. Bait Qur'ani, 1 juta ulama besar. Nah, ibu-ibu sekalian, haraplah di 1 juta ulama yang akan dilahirkan Bait Qur'ani, 1 di antaranya adalah anak ibu-ibu sekalian. Jika Allah memberikan 1000 ulama besar dilahirkan oleh Bait Qur'ani, maka 1 di antara yang 1000 itu adalah anak ibu-ibu sekalian. Jika Allah meridhoi 100 ulama besar lahir melalui Bait Qur'ani, maka 1 adalah ibu-ibu sekalian. Jika Allah mengizinkan 100 ulama lahir dari Bait Qur'ani, 1 di antaranya adalah anak-anak ibu-ibu sekalian. Amin. Jika Allah mengizinkan 10 ulama besar lahir dari Bait Qur'ani, 1 di antaranya, kalau saya katakan 4 di antaranya adalah anak saya. Harus mengatakan itu. Bila ada 1 orang ulama yang lahir di Bait Qur'ani, maka dia yang menggenggamnya adalah 4 anak saya. Ibu katakan 1 anak saya. Itu sebuah visi. Visi kebersamaan kita adalah akan melahirkan 1 juta ulama. Itu bukan sebuah visi kecil, Ibu. Untuk lahirkan 1 ulama saja, kita harus butuh perjuangan luar biasa. Ini kita akan 1 juta ulama besar, bukan sembarang ulama. Ulama besar adalah pimpinan para ulama. Visi ini terasa besar. Visi ini terasa berat. Karena ibu tidak yakin dengan diri ibu. Tidak yakin dengan diri kita. Visi ini terlalu besar, terlalu konyol bagi orang. Karena dia melihat diri kita terlalu kecil. Karena kita melihat visi Bu Nurul ini terlalu besar dan terlalu konyol, terlalu gila-gilaan. Karena ibu melihat diri ibu kecil. Kemampuan ibu kecil, tidak mungkin untuk meraihnya. Slide berikutnya, Bu Nunung.
yang warna biru. Kita akan berkata itu mungkin terjadi. Kita akan berkata itu bisa terjadi. Kalau gambaran jelas untuk mencapainya sudah kita miliki. Apa gambaran jelasnya? Untuk Beki 1 juta ulama besar. Kalau Bu Nurul bilang Beki 1 juta ulama besar, jawabnya I3D. Apa jawabnya? I3D. Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. I3D. Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. I3D. Nurul bilang bait Qur'ani jawabnya 1 juta ulama besar. Bu Nurul bilang bait Qur'ani 1 juta ulama besar, jawabnya I3D. bait Qur'ani. Ulama besar. Ya, speakernya boleh dibuka. Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Ya, bait Qur'ani. 1 juta ulama Ya, Ulama bait besar. Qur'ani 1 juta ulama besar. I3D. Juta ulama besar. Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Ulama besar. Bait Qur'ani 1 juta ulama besar. Al-Qur'an ini 1 juta ulama besar. Amin, amin. Amin, amin. Allahumma amin. Semoga kita ada di antaranya. Semoga kita ada di antara ibu-ibu para ulama besar. Apa itu? Kapasitas diri, potensi yang harus kita besarkan agar cita-cita kita itu mungkin kita capai. Apa? Yang pertama adalah besarkan ikhtiar. Apa, Bu? Besarkan ikhtiar. Apa ikhtiar yang bisa Ibu lakukan? Yang di rumah ikhtiar secara langsung. Apa? Mendampingi anak. Ingin anak menjadi ulama besar. Di antara 1 juta ulama besar yang akan dilahirkan bait Qur'ani. Pertanyaannya, adakah ikhtiar wajib di bait Qur'ani Ibu jalankan? Kalau tidak, impossible. Jika Ibu tidak mendampingi anak Ibu, maka sulit bisa terwujud anak Ibu bisa jadi ulama besar. Jelas Bu Nurul udah sampaikan. Belajar online itu ya ibaratnya anak Ibu bermain pedang yang sangat tajam. Sangat sedikit pedang itu akan lukai dia, bahkan membunuh dia. Itulah medsos. Maka wajib bagi ibu, wajib mendampingi anak. Duduk di samping anak. Ibu ngikut. Anak di rumah. Anak tahajud, ibu tahajud. Bayangkan ibu. Anak di bait Qur'ani itu tahajudnya 1 juz. Duhanya juga demikian. Berarti ikhtiar ibu dan bapak ulama besar ngikut tahajud bersama anak dengan bacaan 1 juz. Anak imamnya, ibu makmumnya, ibu menyimak dari belakang. Kita juga merasakan betapa letihnya anak itu. Kering tenggorokannya, baca 1 juz. Gemetar lututnya, pegal pinggangnya. Kita pun ikut merasakan dan kita ridho atasnya, insya Allah Allah kuatkan. Itu ikhtiar maksimal. Dia simaan nih, Sabtu Minggu simaan 5 juz. Maka siapa yang menyimaknya? Ibu. Jangan begini. Tong, jangan banyak-banyak, Tong. Puyeng Bapak. Nah, ikhtiarnya tidak maksimal, ikhtiarnya tidak besar. Maka katakan
bahwa itu tidak mungkin lahir ulama besar, 1 juta ulama besar. Karena apa? Kapasitas ikhtiarnya kecil. Maka perbesar kapasitas ikhtiar kita maksimal. Nah, kalau anaknya yang di pondok, tadi benar kata Bu Nunung. Anak di pondok sholat tahajud, emak di rumah sholat tahajud. Itu ikhtiar. Namanya ikhtiar ruhiyah. Anak di pondok duha, emak di rumah duha. Anak di pondok puasa Senin Kemis, emak di rumah puasa Senin Kemis. Anak di pondok baca Al-Quran, menghafal, emak di rumah baca Al-Quran sehari 1 juz. Itu ikhtiar ruhiyah. Apa kata Al-Quran? Wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ibunya memperkuat ikhtiar ruhiyah untuk dekat kepada Allah, untuk mengangkat derajat anaknya, sehingga anaknya mampu ditunjuk oleh Allah menjadi ulama besar atas ikhtiar ibunya dan ikhtiar anaknya. Sudahkah ibu-ibu lakukan ikhtiar besar itu? Jika belum, maka mimpi saja 1 juta ulama bisa dilahirkan. Ikhtiar ilmu. Ilmu diperbesar. Pahami mengapa harus tahajud, cari ilmunya, baca bukunya. Mengapa harus sholat duha, bagaimana sholat duha, cari ilmunya. Mengapa harus puasa Senin Kemis, cari ilmunya. Mengapa harus mendampingi anak dan bagaimana cara mendampingi anak, bagaimana kehidupan para remaja dan mengajari para remaja, materinya apa saja, cari ilmunya. Makanya orang tua ulama besar harus meningkatkan kecintaan terhadap ilmu. Wajib kajian, Ustadz Habib, parenting, kajian subuh, kajian asar, itu diikuti. Kajian Ustazah Nunung tiap minggu itu diikuti. Dan nanti insya Allah setelah kajian Bu Nurul ini ada absen. Maka akan mengukur ikhtiar ibunya si A maksimal nggak, ada datanya. Ikhtiar mencintai ilmu ibunya si B besar apa kecil, ada datanya. Ibadah diperbesar. Ya, ibadah diperbesar. Baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibadah wajib jangan ditinggalkan. Mau anaknya jadi ulama besar, ada di antara 1 juta ulama yang akan dilahirkan dari Bait Qur'ani. Emaknya tidak pernah sholat 5 waktu. Gak mungkin. Pasti jawabnya gak mungkin anak saya jadi ulama. Apa bisa? Zaman sekarang anak saya jadi ulama. Kenapa berkata begitu? Karena Allah tidak mengenal dia. Allah tidak membantu dia. Tapi kalau dekat sama Allah, sholatnya idroksilabillah, berhubungan dengan Allah, takbirnya Allahu Akbar, ingat Allah. Rukunya, sujudnya, ingat Allah, Allahu Akbar. Di akhir dengan berlinangan air mata bermunajat kepada Allah, ya Rob, apa mungkin anakku bisa jadi ulama besar, ya Rob? Jika aku layak, anakku layak, maka tunjuk ya Rob dengan Rahman dan Rahimmu ya Rob. Siapa yang mampu berdoa begitu, Ibu? Kecuali ahli ibadah. Kapan bermunajatnya? Di tempat-tempat qabul. Kapan? Setelah sholat tahajud, tak ada doa yang tak dikabul. Ibarat seorang pemanah. Ketika panahnya dipecutkan, dilepaskan, maka tak pernah anak panah itu tidak membidik sasaran.
apabila kata Rasul terbiasa sholat duha 12 rakaat, baginya istana emas di surga. Mudah, Bu. Bagi lebih dari itu istana akan Allah kasih buat ahli ibadah. Ketika puasa Senin Kemis, mulai dari kita sahur sampai dari kita buka puasa, sepanjang itu doa dikabul oleh Allah. Maka bermunajatlah kita untuk anak kita, ya Rob, jadikan anakku kapan anakku menjadi ulama besar, ya Rob. Jadikan para santriku ulama besar, ya Rob. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Kita ucapkan, Bu, sepanjang kita puasa. Itu waktu-waktu kabul, Bu. Maka kita akan merasa yakin anak kita bisa menjadi ulama besar. Nah, perbesar juga doa, munajat kepada Allah dengan kapasitas diri. Ikhtiar kita di bumi Allah ini, ikhtiar ruhiyah kita mendekati Allah sedekat-dekatnya, maka mungkin kita bisa lahirkan 1 juta ulama dengan bergandeng tangan, Bu. Maka layaklah kita berkata, ya Rob, satukanlah kami keluarga Bait Qurani dalam surga Firdausmu, ya Rob. Maka mungkin itu, Bu. Maka mungkin, karena apa? Kita bahu-membahu, maka kelak siapa duluan yang ke surga Firdaus akan mencari. Itu janji Allah. Allah tak pernah ingkar janji. Mana pernah matahari terlambat untuk terbit dan lupa kalau waktunya tenggelam. Tidak pernah. Itu buktinya Allah tak pernah ingkar janji dan tak pernah lupa akan janjinya. Nah, untuk itu, Bu, kami di Bait Qurani sudah menyiapkan manajemen untuk membantu ibu-ibu semuanya. Kita bergandengan tangan, tak ada lain dan tak bukan. Kita ingin bersama-sama berada di surga Firdaus Allah. Dengan ikhtiar kita bisa melahirkan 1 juta ulama. Dan itu akan menjadi jembatan kita semuanya untuk menuju kepada surga Firdaus Allah. Lanjut, Bu. Yang remaja hebat. Ini ya Bu Nurul. Yang remaja hebat, Bu, yang rincian ini di akhir nanti. Bentar. Yang pertama, nanti kan akan dikontrol ibu-ibu tentang orang tua hebat. Tidak akan lahir anak yang hebat kalau orang tuanya tidak hebat. Maka nanti akan dimutabaah oleh wali kelas. Ibu akan mengisi form mutabaah. Yang pertama adalah bukti kehebatan ibu adalah mencintai Allah di atas segalanya. Nanti selama seminggu ibu tuliskanlah bukti-bukti kecintaan ibu, ya, mencintai Allah di atas segalanya. Misalnya meninggalkan pekerjaan sebentar untuk ngajarin anak, meninggalkan aktivitas sehari-hari untuk sholat 5 waktu. Nah, jadi ada aktivitas yang memang ibu sengaja tinggalkan untuk melakukan ya ibadah kepada Allah, meninggalkan rasa kantuk untuk sholat tahajud misalnya dan seterusnya, ya. Nggak usah ditulis, nanti di share sama Bu Nunung, ya. Terus mencintai kebenaran. Jadi selama seminggu itu apa bentuknya ibu Ustaz Habib, anak seminggu ini ikut terus kajian subuh.
ikut terus subuh dan asar misalnya. Anak baca buku, sudah mulai baca buku. Insya Allah untuk buku-buku Bu, nanti sudah saya siapkan paket-paketnya di Bait Qur'ani. Buku apa saja yang dibutuhkan oleh Ibu udah bisa dipesan di Bait Qur'ani. Jadi sengaja kita Bait Qur'ani menyiapkan itu semua. Terus yang ketiga adalah berani menyampaikan kebenaran. Nah, ibu-ibu sudah mulai tuh berdakwah, ya, ajakin tetangga. Kita nggak bisa benar sendiri, Bu, kalau nggak mendakwahi tetangga. Atau di keluarga besar, ada omnya, tantenya, nenek, ya, orang tua di rumah. Nah, dikasih, sampaikanlah penjelasan Bu Nurul ini. Agar bahu-membahu, jangan ibu melakukan lain, suami lain, orang tua di rumah ngelakuin lain, tante-tantenya lain lagi, ya. Nah, itu bisa merusak. Jadi ibu harus berani menyampaikan kebenaran. Pokoknya disampaikan aja. Aku takut nanti begini berani, ya. Lanjut Bu Nunung. Nah, ini nanti dinilai, dibikinkan form sama Bu Nunung, ya. Nanti wali kelas yang akan mengontrol ibu-ibu seminggu sekali. Berikutnya Bu Nunung. Yang kriteria ulama besar. Yang warna merah ya kalau nggak salah. Nah, di antara ciri remaja hebat itu ya harus juga dimiliki oleh ibunya, ya ulama besar. Ciri ulama besar itu juga harus dimiliki oleh orang tua ulama besar juga. Yang pertama adalah ya zikrullah. Zikrullah ini tidak sebatas ya Allah saja. Tidak sebatas la ilaha illallah saja. Itu juga diamalkan, ya, diperbanyak. Nah, tapi lisannya berzikir itu ya diperluas lagi untuk segala aktivitas apa saja. Hati kita ini berhubungan dengan Allah. Ibu ngurus suami, ya bikin kopi, ya Allah, semoga ketaatanku bikin kopi ini, ya Allah, membuat Allah ridho sama saya, membuat mudah saya lahirkan ulama, ya Rob. Ibu cuci piring juga begitu, Bu. Ya Allah, semoga saya cuci piring ini ada amalnya, ya Rob. Mempermudah saya untuk menjadi ulama besar, mempermudah anak saya untuk menjadi ulama besar. Begitu. Nyapu, aktivitas lain-lain, cuci piring, nyapu, nyuci baju, ngondisiin anak, idroksilabillah. Berhubungan hati kita sama Allah. Jangan lepas saja. Ya. Nah, ketika ngomongin orang juga idroksilabillah, ingat Allah. Kalau udah ingat Allah, berhenti nggak? Berhenti. Ya. Nah, diamnya berpikir. Maksudnya tadi cinta ilmu. Diam tuh baca buku. Diam itu dengerin tuh. Kajian Ustadz, kajiannya Bu Nurul, kajian Ustadz-Ustadz lain, diresum. Baca buku, diresum. Nanti buku-bukunya, buku-buku ibu-ibu mau baca, semuanya paketannya sudah disiapkan di Bait Qur'ani. Ada uang, jangan hanya beli lipstik aja. Lipstik udah cukup atu aja dah. Mau merah jambu, mau warna suaminya suka ungu-ungu, beli satu. Malam pakainya. Warna hitam-hitam, hijau-hijau, satu aja. Tanya sama suami, senangnya nih bibir warna apa? Satu aja. Sisanya beli buku. Ya, beli buku. Nah, buku-buku yang sudah Bu Nurul rekomendasi sudah ada di Bait Qur'ani. Bu Nurul nggak rekomendasi sembarang buku ke ibu-ibu. Nanti beli buku parenting salah lagi. Nggak boleh ngomong enggak sama anak. Nggak boleh ngajarin anak kecil-kecil ngapal Quran, nanti kepalanya rusak. Nah, jadi salah nanti malah. Makanya anak-anak buku-buku pengadaannya semuanya rekomendasi dari Bait Qur'ani. Ya. Nah, sama nanti
anak-anak tuh udah pada beli buku dari uang jajannya. Nanti tolong dikoordinir ya wali kelas, ibu-ibu kalau mau berinfak buku buat perpustakaan anak-anak nanti bisa ke Bu Anis. Ya, anak-anak target Bu Nurul itu 1000 buku di perpustakaan putra, di perpustakaan putri 1000 buku. Dan nggak hanya wali murid ya, semuanya nanti jemaah ustadz juga Bu Nurul akan mintakan. Ya, targetnya 1000 buku. Karena gimana? Udah dengar belum Bu Nurul ngajarin anak-anak nulis, Ibu? Udah dengar? Dengar nggak? Nah, nggak dengar kajian ustadz ya? Nah, Bu Nurul biar Bu Nurul ngajarin anaknya nulis. Anak-anak udah pandai menulis. Kalau nggak baca buku, apa yang mau ditulis? Ya nggak? Nah, ilmunya dari mana? Ya kan? Nah, harus banyak baca. Ibu-ibu juga di rumah gitu. Jangan habis beli makanan, beli kerudung, beli sepatu, beli buku. Mulai beli buku. Ceramah Bu Nurul diresum, ceramah Ustadz diresum, ceramah Ustadz apa aja diresum. Ya, buku diresum. Ya, buku diresum. Itu diamnya berpikir. Tadi ikhtiar ilmu, perbanyak ilmu. Mau jadiin anak kita ulama besar. Pandangannya penuh dengan ibroh. Ibunya ulama besar, nggak gibain orang, nggak ngocehin orang, nggak pindahin orang, nggak sia-sia ngobrol nggak jelas. Keluar dari mulutnya nasihat, nasihat, nasihat. Nasihat, nasihat, nasihat. Dakwah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu mulutnya ibu ulama besar. Nah, ini kontrol seminggu sekali. Nih, ya. Dakwahnya apa nih ibu-ibu? Seminggu sekali nanti dikontrol sama timnya Bu Nunung. Ya, oleh ustazah wali kelas. Pastinya nanti Bu Nunung akan turunkan ustazah wali kelas. Ya. Lanjut yang sikap yang benar Bu Nunung, kalau nggak salah warna ungu dah. Sikap yang benar ini nanti ada juga formnya. Ya, ibu-ibu seminggu sekali akan ditanya tuh suruh ngisi. Sikap yang sudah benar ibu lakukan apa? Apa itu sikap yang benar? Berbuat karena di situ ada hal Allah. Tinggal karena ada dosa. Nah, itu rumusnya. Kalau ibu ngelakuin, udah ada dosa di sananya ibu lakuin, berarti itu sikap yang salah. Ya, jadi lakuin kalau di sana ada pahalanya. Nah, kita lakuin. Kalau di sana ada dosa, kita tinggalin. Nah, itu nanti akan ditanya juga. Form yang itu Bu, penilaian selama 1 minggu, yang warna biru laut apa ya? Biru laut kayak hijau-hijau telur asin. Yang mana Bu? Yang ini. Ini tadi, yang ini agak dibesarkan Bu. Mata saya agak kurang. Iya. Nah, inilah nanti akan dimutabaah. Akan namanya muhasabah diri wali murid. Ya, manajemen diri akan dipimpin oleh para jenderalnya wali murid. Ya, nah wali murid. Ini nanti. Ya, akan dinilai. Ibu hebat, ibu calon ulama besar. Ibu-ibu berbuat dengan dengan benar. Nah, ini akan dievaluasi. Ya. Nah, benar kata Bu Nunung tadi, nanti ibu-ibu akan ditugasin, ya Bu Nunung, ditugasin di grup. Ya, siapa petugas, misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, apa, mengingatkan sholat tahajud, mengingatkan sholat duha, ya, mengingatkan ibu-ibu lain sholat sunnah rawatib, puasa Senin Kemis, ya, nah, nanti ditunjuk. Jadi nggak tertumpu hanya kepada wali murid saja, tapi ibu-ibu sudah ditugaskan selama sebulan, berarti 30 ibu-ibu. Ya, nah dia harus punya amalan dakwah, agar apa bisa ditunjuk jadi ibunya ulama besar. Ya, Bu Nunung ya. Nah, kemudian nanti akan keluar tuh, ya 1 bulan sekali gambaran ibu hebat.
Yang itu Bu, yang contoh punya imam Bu. Nah, akan keluar ini dari Bu Nunung. Ya, 1 bulan sekali penilaian ibu-ibu begini. Nanti hasil dari mutabaah mingguan. Ya, akan keluar seperti ini nanti. Dari kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya, nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bagi para wali santri, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Bisa melalui via chat atau langsung ya, Bapak Ibu semua. Pertanyaan. Silakan Ibu Eva mau bertanya. Biasanya saya apakah ini perbedaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo, Bu. Nggak ada pertanyaan, sudah jelas semua kayaknya Bu Nunung ya. Mudah-mudahan nih kalau nggak ada pertanyaan, Bu Nurul akan tutup. Iya. Atau bingung ya? Oh, ternyata betapa menyesalnya aku masuk di Bait Qur'ani. Kok jadi begini, aku belajar terus gini, disuruh belajar terus gitu kali ya. Waduh, aku kira anakku aja yang disuruh belajar, nggak taunya aku juga, kali gitu ya. Mungkin perwakilan Bu Nurul saya coba tanya per kelas ya, untuk apakah sudah paham atau belum. Nah, jadi Ibu-Ibu sekalian, kami dari Bait Qur'ani ya bersama ibu semuanya. Ya, secara konten keilmuan kami juga sudah membersamai ibu-ibu semuanya, ya. Nah, sekarang Bait Qur'ani pun sarana prasarana pembelajaran juga sudah disiapkan buat ibu-ibu, ya. Ada speaker yang bisa ngajarin ibu-ibu. Jadi speaker itu dipencet aja, nah dia bisa mentalaki ibu-ibu 3 sampai 10 kali. Juga buku-buku udah Bu Nurul paket-paketin, buku parenting, buku apa yang bisa Ibu pelajari semuanya. Bu Nunung juga sudah setiap minggu saya lihat ya, Bu Nunung ya, ngasih kuliah. Nah, nanti seminggu sekali pun ibu-ibu akan dinilai amal solehnya udah sampai mana, ya. Jadi ikhtiarnya sampai mana, ya. Nanti senang ilmunya sampai mana, ya, doa dan ibadahnya sampai mana, itu akan dikontrol betul-betul. Nah, nanti jangan menyesal ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ya, saya berat banget. Berarti ibu melatih diri menjadi seorang pecundang, kalah sebelum berjuang. Dan ibu-ibu nanti akan menjadi penonton dengan derayan air mata. Anak orang-orang ada di antara 1 juta ulama. Anak ibu-ibu tidak ada di antaranya. Nah, jangan sampai ya. Kata Al-Quran, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Pertama-tama kan ku anfusakum. Kita jaga dulu tuh diri kita. Kita betulin diri kita. Bersamaan itu kita betulin anak kita, keluarga kita. Ya, Bu. Ibu pengen anaknya jadi ulama, tapi ibu tidak memantaskan diri. Kesian anak-anak. Jadi berat nanti anak-anak. Ya. Ibu ingin anak ibu jadi ulama, tapi ibu ikhtiar ruhiyahnya, ikhtiar ya menstimulan ruhiyah anak ibu, menstimulan ahli neraka.
Nah, bagaimana anak ibu mau jadi ahli surga kalau ibu ikhtiar ruhiyahnya ikhtiar ahli neraka? Coba, berat nggak jadi anak? Nah, kalau ibu berat dengan aturan bait Qur'ani, berubahlah pelan-pelan atas nama anak. Dulu ibu pernah lahirkan anak-anak, mau mengorbankan nyawa, ya, mengeluarkan darah, ibu mau. Nah, sekarang menjadikannya ulama, nggak sampai mati, ibu. Pilihannya bukan hidup mati. Ya, pilihannya bukan keluar darah berhamburan, rasa sakit yang begitu mencekam. Sekarang pilihannya, ya, hobi ibu-ibu atau cita-cita anak-anak. Apa hobi ibu-ibu? Nonton sinetron. Hobi ibu-ibu apa? Tidur. Hobi ibu-ibu apa? Jam 3, jam 4, belum bangun tahajud, masih baring-baring tidur, azan subuh baru bangun. Nah, itu cuma pilihan ibu-ibu. Antara ngantuk sama ikhtiar ruhiyah. Ibu pilih mana? Bukan antara hidup dan mati. Hidup dan mati aja ibu mau, masa ninggalin belek gak mau. Tahu nggak ibu ninggalin belek? Ninggalin tidur, ninggalin iler. Bu, Pak, kalau ibu bapak burung walet, mangiler tidur lama-lama nggak apa-apa. Karena burung walet itu yang paling berharga ilernya. Kalau manusia ketakwaannya, maka kita bangun. Jangan banyak-banyak ngilernya, karena kita bukan burung walet. Kita manusia, kemuliaannya di ketakwaan, maka bangun. Kalau sapi kerbau, ya mahal itu di berat badan. Semakin gemuk, semakin apa? Semakin mahal. Kalau kita manusia, berartinya itu di ketakwaan. Makanya banyak-banyak puasa Senin Kemis. Bukan banyak makan makan dan minum ditinggalkan dulu untuk puasa Senin Kemis, mengejar kemuliaan. Karena manusia itu mulianya bukan di besar gedenya badan. Gitu, Bu. Ya. Nah, jadi mulai sekarang pertaruhan ibu-ibu adalah antara ego diri, kebahagiaan diri, kesenangan diri, hobi diri dengan melahirkan sejuta ulama besar. Nah, ibu pilih yang mana? Ya. Sudah ada yang bertanya, Bu Nung? Kayaknya terpukau ini atau gemetar. Antara terpukau dan gemetar ini kayaknya. Kayaknya lanjut. Terpukau, Bu. Tambah gawat Bu Nurul dah. Belum ada yang bertanya. Ayo komentarnya Ibu. Ya oke, kalau belum ada yang bertanya, Bu Nurul yakin kita berdoa semuanya ya. Biar Allah kasih kekuatan. Amin. Tak lain dan tak bukan kecuali kecintaan kepada ibu-ibu, dilandasi kecintaan dan kerinduan terhadap surga Allah. Kecintaan kepada Allah dan keinginan bersama sama untuk masuk dalam surga Firdaus Allah. Kalau beramal sendiri, Bu, si Nurul itu usianya 19 tahun. Belum tentu Bu Nurul besok atau detik ke depan juga nyusul si Nurul. Kan nggak tahu kita umur. Lah umur 40 tahun untuk hidup dikubur ribuan tahun no. Nabi Adam udah berapa ribu tahun dikubur, belum bangkit-bangkit. Lah kalau umur kita cuma 40-50 tahun, emang cukup apa? Untuk kehidupan yang panjang? Nggak cukup, Bu. Maka kita kejar nih proyek amal. Kalau kita nih bahu-membahu, anak siapa aja jadi ulama besar. Anak kita juga ngikut. Ada di antara 1 juta ulama. Anak kita jadi 1, tapi kita dalam proyek 1 juta ulama besar ini sama dengan kita melahirkan 1 juta ulama besar. Bu, kalau ulama besar tuh muridnya ribuan, Bu. Kalau 1000 kali 1000 tuh gak bisa ngitungnya, Bu Nurul.
Udah pakai kalkulator aja dah Bu Nunung sama Bu Tiah ngitungnya itu. Orang keuangan. Udah cepet nyaut. Kalau Bu Nurul mah bingung. Udah banyak. Belum lagi ulama besar mah ngajinya nggak begini. Alif, selesai. Shadaqallahul azim. Nggak begitu mah ulama besar. Bisa sehari semalam 30 juz hatam. Anak-anak sekarang Bu, Masya Allah yang di pondok ini Bu. Satu rekaat, ada yang 1 juz. 2 rekaat 1 juz, Bu. Itu si imam yang bengang-bengong begitu juga begitu, apalagi yang nggak bengang-bengong, Bu. Nah, yang di rumah, ayo. Apalagi yang pinter-pinter, yang semangat di pondok, Bilhak, si Esa, siapa lagi tuh? Nggak bisa sebutin satu-satu. Anak hebat semua di pondok, jangan di rumah males. Ya, nah ibunya ikhtiarnya. Nah, ulama besar itu Bu, tadi coba bismillah aja udah berapa huruf? Lebih dari 10. Kali 1 huruf dikali 10 kebaikan. Lah kalau 1 juz, banyak banget. Miliaran kebaikan kalau 1 juz dia baca. Lano levelnya si Eji, Sekar, Salma, si Anggun. Sehari itu bisa 5 juz, Bu, bacaan sholatnya. Bayangin. Kalau 1 juta ulama, kita ikut dalam programnya, Masya Allah. Nyelamatin kita, Bu. Ya, nah, maka jangan mencekam dan gemetar. Dengerin ini Bu Nurul dah tambah sulit dari Beki. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu. Nggak tahu dah Bu Nurul dah, pokoknya yang begitu dah. Lupa ya, udah pantun SD ya Bu Nunung. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. No begitu pantun SD ya. Nah, gitu sakit-sakit dulu Bu ya. Sakitnya ya bernilai samudra pahala. Ya. Nah, itu aja dari Bu Nurul. Ya, jangan lupa kalau makan beras, ingat beras Bait Qur'ani. Kalau beli sembako Bait Qur'ani. Kalau pengen masjid Bait Qur'ani cepat selesai, share terus tuh. Ya, share terus progres masjid. Alhamdulillah, basement udah selesai. Nanti awal November tuh masjid mau dibersihin. Simaan. Ada 12 anak bulan ini. 12 anak insya Allah akan hatam 30 juz. Maka dia nanti dengar aja. Itu akan di Masjid Bait Qur'ani 1453. Nama masjidnya Masjid Bait Qur'ani 1453 namanya. Itu Masjid Putra. Nanti langsung naik Masjid Putri. Nah, jangan Putra udah punya masjid, yang Putri belum. Makanya dibantu di-share ya, Bu. Share aja dah, share terus pokoknya. Ya. Nah, kalau makan beras, beli sembako, ingat belinya di Bait Qur'ani. Kalau anaknya cepet pengen punya masjid, share terus tuh. Ya, share terus. Galang dana wakaf masjid. Jangan lupa ibu ikutan donasi 20.000 sebulan, 20.000. Ajakin orang sekampung. No, ibunya Sigma. Hampir orang sekampungnya itu saya lihat berapa orang, hampir berapa ratus orang di kampung diajakin 20. Kalau Salma mah lain lagi. Seluruh tuh adiknya Salma, kakaknya Salma, encang-encingnya Babe, semua, ya. Jangan lupa, yang baru merapat apaan noh. Nah, dijelasin Bu Nunung ya. Dijelasin, diupayakan 20.000.
infak bulanan. Untuk apa? Untuk operasional Bait Quran ini. Nah, kalau ada rizkinya, dikirim ke Bu Anis buat perpustakaan santri 1000 buku. Bukunya sudah disiapkan, tinggal uangnya aja yang belum ada. Insya Allah nanti segera terwujud. Karena mulai tahun ajaran baru, santri Bait Qurani kalau mau lulus wajib punya buku. Dan nanti ada sidang bedah bukunya. Dan diterbitkan betul. Ya, ada ISBN-nya. Nah, Masya Allah anak-anak, untuk angkatan ini, ya, untuk angkatan ini yang di pondok, ya, baik MTS, ya, baik MTS maupun MA, walaupun yang diwajibin tuh tahunan, tapi Masya Allah anak-anak semangatnya. Bu Nurul anak siap. Ada Azizi, tulisannya tafsir Surah Yusuf. Ada si Gorib, tafsir ilmi. Macam-macam anak-anak. Anggun udah siap. Sekar udah siap. Si Salma udah siap. Si Neisha udah siap. Si ya, apa lagi ya? Atau lagi yang perempuan. Si Wawa. Wawa udah siap. Yang laki-laki si Fatih udah siap. Azizi udah siap. Noh Hairul yang belum ditanya, lupaan. Nah, itu yang di pondok. Ya, yang kelas 9 sama kelas 12. Udah siap mereka nulis buku. Nah, kalau Ibu cepat kirim uang untuk referensi penulisan buku mereka, nah mungkin akan semakin bagus lagi. Ya, ada sebagian si Fajrul menulis Mustalahul Hadis, udah diketikkan. Si Eji nulis apa ya? Si Eji udah diketikkan juga. Si Anggung udah diketikkan juga. Ya, nah, ya, bismillah, ya. Bismillah, arah untuk jadi ulama itu udah disiapkan semua. Maka kita bergandengan tangan, ya. Anak-anaknya merasa dipaksa enggak? Buktinya aja saya wajibin tahun depan, yang ini udah siap. Bu Nurul, kami udah siap buku kami untuk diterbitkan. Ya udah, kalau udah siap mah Bu Nurul. Yang diwajibkan tahun depan, bukan kalian. Enggak, kami udah siap, katanya. Nah, itu buktinya enggak dipaksa. Nah, suka. Mohon doanya, besok akan ada beasiswa buat santri. Nah, jadi tadi Bu Nurul terlambat, nyiapin anak-anak. Sudah pengumuman anak-anak, habis Bu Nurul pengumuman ini, setelah kita doa dan hataman Quran buat Ustazah Nurul Karomah, kalian langsung berpasang-pasangan, siap buat tes besok, dites orang 10 juz. 10 juz mungkin. Tesnya langsung yang mau kasih beasiswa langsung datang. 10 anak mau dikasih. Ya. Bu Nurul masuk, bocah bukan malah murojaah. Bukan malah persiapan, ada yang makan, ada yang pada ngelamun. Jadi harusnya Bu Nurul siap-siap mau ngaji ibu-ibu, masuk lagi. Nah, itu anak-anak Bu. Ya, harus ditunggu. Tungguin betul. Jadi belum sarapan ini. Gara-gara anak ibu-ibu tadi. Ditungguin. Saya tungguin betul, Bu. Tungguin betul. Sampai Bu Nunung, kata Bu Nunung nelpon. Sudah tahu tuh, aduh, terlambat kan dalam hati saya. Negara anak-anak nih. Tapi kalau nggak begitu, nah, tapi alhamdulillah. Karena ditunggu tadi, Bu, 10 juz udah ada sebagian diujikan. Kata saya kalau sudah diujikan 10 juz, kalian baru boleh makan, baru boleh main. Nanti dites lagi malam, habis maghrib. Nah, begitu, Bu. Jadi ikhtiar kita di pondok maksimal. Ibu juga di rumah maksimal. Tadi apa istilah Bu Nurul? Ikhtiar ruhiyah. Nah, bukan berarti anak-aneh udah di pondok, bodoh amat dah urusan Bu Nunung itu. Aneh mah enak, anak-aneh udah di pondok, gak perlu repot tahajud. Nah, ibu melatih anak untuk tidak mau repot, lemah, mental tempe. Nah, tapi kalau ibunya menstimulan anaknya dengan ikhtiar ruhiyah, ngantuk-ngantuk sholat tahajud, susah payah duha, lapar-lapar puasa Senin Kemis, itu ikhtiar ruhiyah.
dari ibunya untuk anaknya. Ya, insya Allah nanti anak-anak bisa jadi ulama besar. Mungkin itu Bu Nunung ya, sudah banyak yang Bu Nurul sampaikan, tapi ini ibu-ibu kayaknya masih menyerap dan bingung mau bertanya apa, takut nanti bertanya malah bertambah lagi nih amanahnya dari Bu Nurul. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Semoga Allah kumpulkan kita dalam surga Firdaus. Allah kasih kita kekuatan yang luar biasa. Langsung tangan Allah turun, ya, menggenggam hati kita yang lemah, tubuh kita yang lemah, pikiran kita yang lemah dengan kelemahan kita, tapi dengan kekuatan Allah, kasih sayangnya, Ar-Rahman dan Rahimnya, sesuatu itu bisa terjadi ketika Allah berkata kun fayakun, maka 1 juta ulama bisa kita lahirkan dengan kasih sayang Allah, dengan ikhtiar kita mendekati Allah, dengan kita selalu idraksabila dalam setiap aktivitas. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Nurul Hikmah atas ilmunya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya akan mengutip sedikit kesimpulan kajian Mawa ini. Yang pertama, sambutan yang disampaikan oleh Ustazah Nunung Isna ini, adanya Mawa ini, Madrasah Walidain, itu berniatan atau bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mencetak calon ulama besar. Mawa adalah tangga kecil untuk membentuk para calon ulama besar. Nah, dan adapun tujuan Mawa tersendiri adalah untuk perantara antara wali santri dengan para guru bersilaturahmi. Orang tua hebat untuk remaja yang hebat. Ulama besar adalah pimpinan dari para ulama. Gambaran besar dari 1 juta ulama besar ada 1, 3D, ikhtiar, ilmu, ibadah, serta doa. Karakter remaja hebat dalam Al-Quran agar kita bisa wujudkannya. Yang pertama ada mencintai Allah di atas segalanya, mencintai kebenaran, kemudian berani menyampaikan kebenaran. Kriteria calon ulama besar, lisannya berzikir, diamnya berpikir, senang membaca buku, kemudian literatur harus baca. Kemudian yang ketiga, pandangannya penuh dengan ibrah. Nah, itu sedikit kesimpulan dari apa yang sudah Ustazah Nurul sampaikan. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup sesi ini dengan mengucap hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Dan Allah khairan kasiran kepada para ibunda, para calon ulama besar atas kesediaannya untuk menghadiri kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang diserap tentunya dapat diaplikasikan, diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Ana sebentar, ya. saya waktu. Ibu-ibu sekalian, jadi nanti untuk menindaklanjuti dari yang disampaikan oleh Bu Nurul barusan, nanti akan segera diluncurkan apa sih namanya itu, arahan di masing-masing grup. Jadi mohon aktif di grup, karena kan grup kita itu kan informasinya hanya grup sekolah. Saya pikir tidak terlalu merepotkan lah buat ibu-ibu sekalian, dan niatkan betul dari diri masing-masing. Tadi ya, yang pertama kita benarkan kenapa kita kemudian ada bait Qurani. Yang pernah saya sampaikan juga bahwasanya kita harus segera bangkit untuk mengoptimalkan potensi yang telah Allah berikan pada diri kita, potensi sebagai seorang perempuan, potensi sebagai seorang istri, potensi sebagai seorang ibu, potensi sebagai seorang pengemban dakwah. Nah, itu harus dioptimalkan. Allah kasih itu
tentunya ingin itu semua dikembalikan kepada Allah. Jadi nanti wali kelas akan segera membuat jadwal yang diminta sama Bu Nurul. Kenapa harus dibuat sih Bu? Repot banget gitu ya. Karena itu tadi untuk berlatih. Untuk berlatih sama halnya kayak anak-anak yang kelas online itu kan sudah biasa. Jadi terpikir saya selama ini yang kelas offline kan nggak ngikut ya ibu-ibu ya, nggak ngikut kalau saya dan tim saya bangunin ibu-ibu yang kelas online untuk tahajud, mengingatkan ibu-ibu yang kelas online untuk sholat duha, mengingatkan ibu-ibu yang di kelas online untuk pendampingan anak murojaah. Nah, itu kan biasanya dari kita ya, dari tim, dari saya, dari Bu Ana, dari Bu Eha, Bu Anis, Bu Aisyah, Bu Rinda. Nah, nanti itu akan saya jadwalkan bergulir. Tugasnya untuk mengingatkan itu semua. Tugasnya diniatkan lillah sebagai amar ma'ruf saja. Tuh, jadi selain kita mengingatkan, otomatis juga sebagai penyemangat kita. Kalau kita sudah ngingetin orang, masa iya kita nggak melaksanakan sholat tahajud, nggak melaksanakan duha. Nah, itu nanti juga dilaksanakan di kelas yang offline, di grup-grup kelas wali kelas. Nah, waktu yang kelas online yang lama, selain kelas 7 dan kelas 10, sebetulnya Bu Nunung udah pasang partner tuh, partner tahajud, cuma nggak jalan. Yang untuk pasang ada Saipul, ada Esa, ada Arif, ada Raihan, cuma nggak jalan, di situ udah mandek gitu ya. Nah, kemudian nggak ada lagi partner dari tim guru yang ikut dalam membangunkan teman-temannya untuk sholat tahajud. Nah, itu nanti breakdown dari yang disampaikan Bu Nurul seperti itu. Jadi ada ibu-ibu akan dilibatkan dalam proyek besar kita ini. Kalau belum tahu, pokoknya ngikut aja. Insya Allah baik, insya Allah benar. Kayak kita masuk ke BK kan ngikut aja. Pasti ada yang awalnya gitu, ngikut aja deh apa kata Bu Nurul gitu ya. Tapi tentunya tadi harus dibaringin dengan ilmu. Maksudnya apa? Kenapa kita harus tahajud? Kenapa sih harus bangunin orang? Kan itu urusan dia, misalkan begitu. Kenapa harus terjun, harus terlibat dalam proyek besar ini? Munculkan motivasi-motivasi itu dari ilmu-ilmu yang bisa Ibu peroleh semua, baik dari buku atau lewat kajian-kajian online ustadz-ustadz yang lain, yang tentunya akan semakin membuat kita yakin bahwasanya surga itu bisa kita raih bersama-sama. Kita nggak bisa masuk surga itu secara sendirian. Nah, itu ya ibu-ibu ya. Jadi bagi yang merasa baru klik gitu ya, bahwa aku tuh calonnya ibunya ulama, tidak ada kata terlambat yang pertama. Yang kedua, nih penting, saya sudah sampaikan di Wali Santri Baru, kelas 7 dan kelas 10 di kuliah online yang kemarin. Yang pertama itu jangan ada kata terlambat, yang kedua mohon maaf kepada anak, minta maaf sama anak. Bagaimanapun pasti kita pernah salah sama anak, apakah salah dalam sikap, salah dalam memberikan petua karena kita belum punya ilmunya sehingga kita salah dalam mendidik, kita minta maaf, nggak apa-apa sama anak-anak, minta maaf. Yang ketiga adalah kita berdoa sama Allah. Kalau kita sudah berdoa sama Allah, pertama kita beristighfar, mohon ampun, kita minta sama Allah seperti yang disampaikan Bu Nurul, sungguh-sungguh, maka Allah lah yang akan membimbing anak-anak kita semua untuk menjadi ulama besar. Karena kita ini siapa? Kita mau sesoleh apa sih, mau sejenius siapa sih, kok bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, bisa mencetak ulama, kita tuh siapa? Nah, kalau bukan campur tangan Allah berkat doa-doa dan permintaan kita, tentunya tidak akan terjadi. Jadi itu ya, terakhir pesan dari saya, jangan pernah merasa ada kata terlambat. Ibaratnya itu kalau kita udah tahu, oh kita telat sekolah itu kan kita lari ya, kita ketuk tuh pintu kelasnya, Assalamualaikum Bu Guru, maaf saya datang terlambat karena apa? Maka sama seperti ini. Jangan kemudian, oh udah telat kita pulang, enggak. Kita jangan ada kata terlambat, minta maaf sama anak dan berdoa. Nah itu saja dari saya tambahannya. Terus setelah ini yang boleh masih tetap harus tinggal adalah kelas 9 dan kelas 12, karena Bu Nunung mau jelaskan sebentar teknis ujian pondok. Jadi nggak ada pertemuan lagi di minggu depan, karena minggu depan
ada pertemuan khusus yang kelas online, kelas 7 ya, untuk kuliah. Ya, itu Bu Ana. Silakan ditutup Bu Ana untuk umawanya. Diam dulu dong, diam dulu. Aku ini mau nutup. Ya.